Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besti Dinkes Kota Palembang. Oke, Besti. Ya, perlu kita ketahui ternyata memberikan pelayanan promotif kepada pasien jiwa selain pelayanan kreatif dan rehabilitatif adalah cara yang paling gampang untuk cara kita mendekati atau pendekatan terhadap pasien-pasien jiwa melalui suatu inovasi Pokemon Haji, Posyandu Kesehatan Mental Inovatif Harapan Jiwa. Nah, saat ini kita sudah kedatangan narasumber dari Puskesmas 1 Ulu Kota Palembang. Ada Ibu Dr. Ana Karenina selaku inovator dari Kota Palembang. Sehat, Besti? Alhamdulillah, Besti. Iya, oke. Dokter Ana, ini ada inovasi dari Puskesmas 1 Ulu tentang Pokemon Haji. Pokemon. Kok jadi nyanyi? Enggak, Pokemon tuh biar menarik aja. Apa sih sebenarnya kira-kira? Kok ada kaitannya dengan Pokemon? Iya. Sebenarnya Pokemon tuh untuk ini aja, untuk menarik perhatian. Apa sih Pokemon? Orang kan jadi kepo tuh. Jadi Pokemon itu Posyandu Mental Inovatif Harapan Jiwa yang diperuntukkan untuk pasien-pasien ODGJ di Puskesmas 1 Ulu. Jadi terfokus terhadap pasien-pasien atau mereka selaku penderita orang dengan gangguan jiwa. Iya, betul gitu sekali. Kenapa harus di Posyandu? Soalnya sekarang nih ada 39 pasien ODGJ yang ada di Puskesmas 1 Ulu dan mereka tuh dari menengah ke bawah. Sedangkan mau ngambil obat harus ke Rumah Sakit Ernadi Bahar. Itu sangat jauh kan, ongkosnya besar, otomatis pasien-pasien itu jadinya jadi tidak mampu, ujung-ujungnya nggak minum obat. Jadi kita tercetuslah, oh ya udah kita bikinkan saja Posyandu. Jadi pasien didatang setiap bulan mengambil obat dan melakukan pemeriksaan di puskesmas saja, gitu, nggak usah jauh. Untuk itu ruang lingkupnya sebatas masyarakat atau warga di wilayah 1 Ulu saja? Apakah boleh dari tempat lain gitu bisa hadir ke kita, ke Pokemon? Sementara kita berbataskan dengan di lingkup wilayah kerja Puskesmas 1 Ulu saja, 1 Ulu. Jadi kelurahannya 1 Ulu dan 2 Ulu gitu. Jadi setiap bulan mereka datang ke Puskesmas mengambil obat. Kalau mereka nggak datang, kita datang ini ke rumahnya. Gitu. Iya, yang penting dia harus minum obat biar tidak terjadi. Banyak gawe kamu jadi. Harus ada gawe. Datangi. Tapi istilahnya kayak gitu sudah jadi kebiasaan kita gitu ya. Nah, dengan kebiasaan ini bermula atau berawal dari tahun berapa? Berdirinya dari 2018 di rumah pasien, kita buat di rumah pasien tapi tidak berjalan dengan lancar, akhirnya kita buat di puskesmas. Iya. Rentang umur teman-teman ODGJ? Rentang umur semua umur, biasanya sudah dinyatakan ODGJ, misal umur belasan sudah terlihat ada bakat, ya maksudnya udah kayak ada kecenderungan, biasanya kita konsulkan dulu ke dokter jiwa, udah ada obatnya, baru kita lanjutkan aja. Gitu. ODGJ ini berpengaruhnya dari mana? Pencetusnya? Pencetusnya macam-macam. Biasanya satu ada stresor. Ada stresnya, yang kedua ada turunan, ada faktor keturunan juga, lingkungan. Besti, turunan. Hati-hati ya Besti. Terus? Ya, jadi selain itu kita ada penyuluhan kesehatan. Jadi bukan ke pasiennya aja, keluarganya juga kita berikan penyuluhan seperti itu. Jadi keluarganya tuh semangat gitu. Jadi dia nggak terpuruk gitu. Kita juga demi tujuan kita ya, Palembang bebas pasung, termasuk tuh di situ. Jadi dari yang tadinya dipasung, sekarang udah nggak dipasung lagi. Gitu. Kalau nggak salah pasung juga masuk di dalam PISPK gitu ya? Iya, jadi kita sekalian PISPK kemarin, sekalian pendataan mana saja yang membutuhkan. Oke, saya tertarik dengan tadi stresor, kemudian ada faktor keturunan. Jadi untuk teman-teman atau Besti Dinkes Kota Palembang ini, jika ingin mencari keturunan berarti perlu juga dong lihat silsilah keluarga gitu ya, karena ada pencetusnya dari keturunan juga gitu ya. Iya benar kan, jadi kita kalau mau cari pasangan harus bibit, bebet dan bobot kan. Berarti bukan hanya sekedar slogan atau dan yang lain-lain. Bukan. Tapi sebenarnya itu bisa diredam. Misalnya dari awal sekarang kan peningkatan screening jiwa sudah banyak ya di sekolah-sekolah, dari SMP sudah mulai itu program jiwa udah turun ke lapangan untuk melakukan screening. Jadi terlihat dari awal
akan ada kelainan nantinya. Nah, itu mulai kita berikan intervensi. Jadi sekarang bagus nih program jiwa udah menaikkan SPM-nya. Jadinya dia mulai peningkatan screening. Nah, emang kerja kita jadi banyak gawe ya. Cuma jadi bagus, kita jadi mengetahui dari awal. Jadi sebelum kita menyembuhkan, kita sudah sudah preventif duluan. Sudah melalui proses preventif. Iya, jadi benar. standar pelayanan minimal untuk yang ODGJ masuk juga gitu masuk. ya. Oke. Nah, dari dari kerja lah gitu ya. Ini kan termasuk salah satu kerja dari teman-teman tim ya di Puskesmas 1 Ulu. Apakah ada peningkatan? Apakah maksudnya ada yang sembuh atau mereka ada yang lebih baik gitu loh setelah adanya Pokemon Haji ini? Kalau yang saya lihat signifikan sekali itu ada 2 pasien yang kemarin itu dipasung. Jadi ada satu pasien yang dipasung selama 20 tahun gitu di dalam rumahnya. Jadi dia benar-benar dalam satu ruangan, di situ dia pipis, di situ dia makan. Akhirnya karena kita pernah didatangkan oleh SPKJ disuruh lakukan terapi itu, kita terus tiap 2 minggu sekali kita melakukan penyuntikan haloperidol. Sekarang dia udah berobat sendiri ke puskesmas, keluar pasung kayak gitu. Jadi ada kepuasan lah melihat mereka yang tadinya nggak bisa ngapa-ngapain, diem jadi bagus kayak gitu. Jadi besar ya peran dari Pokemon Haji ya. Alhamdulillah. Pernah mendapatkan sesuatu dari inovasi ini? Pernah penghargaan dari provinsi kalau nggak salah, terus pernah juga didatangkan oleh Kemenkes dari Kemenkes bagian jiwa datang ke puskesmas untuk melihat. Gitu. Jadi perlu dong untuk puskesmas atau kabupaten atau tingkat nasional perlu melirik gitu ya? Boleh. Apakah ada yang sudah ikut? Puskesmas Kenten kalau nggak salah sudah ada kalau di Kota Palembang ya. Kota Palembang, ya udah ada posyandu seperti ini. Jadi pasiennya datang, diperiksa, diberikan obat, diberikan penyuluhan, keluarganya pun jadi punya keluarga baru di lingkungan itu seperti itu. Mereka juga punya kegiatan di puskesmas. Jadi setiap mereka mengambil obat, mereka menyiram tanaman. Kemarin kita punya jamur, mereka panen jamur gitu. Jadi banyak dilibatkan dalam kegiatan sosial. Jadi jangan mereka dikucilkan, akhirnya membuat mereka menjadi turun gitu ya. Nah, untuk di Pokemon Haji sendiri, tadi ada katanya banyak nih teman-teman yang ikut karena tim gitu ya. Lintas program yang terlibat? Kami ada 4 kalau nggak salah. Jadi kami bekerja sama dengan Babinsa, Babin Kaptipmas, kelurahan dan kecamatan. Jadi kalau ada pasien kadang suka di calling, ada pasien dok tolong. Jadi nggak mungkin kita turun sendirian. Pasti kami ajak Babinsa dan Babin Kaptipmas seperti itu. Program dan lintas sektor. Iya. Gitu ya. Sejauh ini pasien sudah ada berapa? Pasien yang mana yang lagi dalam tahap tahap pendekatan Pokemon Haji. Pendekatan. Kalau 39 yang rutin datang sekitar 20. Sisanya masih dirujuk ke rumah sakit. Banyak, lumayan. Itu obatnya banyak juga. Banyak, kita harus menyediakan obat ya. Untuk kedepannya harapan kita seperti apa Pokemon Haji? Harapannya kita nih sekarang Pokemon Haji lagi terbentur, kan ini biasanya dapat dana BOK ya, lagi terbentur dana BOK, tidak boleh untuk tidak boleh untuk posyandu. Akhirnya alhamdulillah kita sudah mendapatkan CSR. Mantap. Ya, jadi kita 1, 2 CSR-nya? 1 baru. Jadi mau nambah lagi? Semoga ya. Maunya. Jadi biar tetap berjalan karena sekarang obat-obatan kan sudah tidak banyak ya dari dinas. Jadi kita banyak beli sendiri. Nah, mudah-mudahan dengan adanya CSR obat-obatan terpenuhi, pasien kita pun tetap baik kayak gitu. Harapan untuk CSR kira-kira mau apa lagi nih? Ada apa gitu, nggak ada? Pengennya apa dari CSR? Tadi kan sudah bantu obat-obatan. Pengennya adalah menyediakan sebagai Pokemon Haji. Bisa, tapi kalau saya sih pengennya mereka punya kayak yang seperti dulu lagi, ada kayak kesibukan, punya tanaman yang bisa diurus, lahan gitu ya. Iya. Lahan memang terfokus untuk teman-teman yang ODGJ. Iya, biar mereka punya kesibukan seperti itu. Iya. Nah, ODGJ ini dari 39 kalau nggak salah tadi jumlahnya. Untuk gender? Laki-laki perempuan? Sama mayoritas sih. Banyak mana? Sama sebenarnya, tapi kalau dilihat banyak laki-laki ya. Kenapa?
Kalau perempuan tuh ini lagi jadi agak beda ya. Jadi kalau perempuan tuh suka curhat kan sama orang gitu. Jadi banyak unek-uneknya keluar. Kalau laki-laki tuh suka dipendem sendiri gitu. Pendam tahu-tahu Tahu-tahu gitu jadi iya. Iya gitu ya. Oh, jadi lebih banyak laki-laki gitu ya. Iya, Untuk kalau rentan di usia, pasien kita, kalau sama rentan gitu ya? usia sama. Oh gitu. Ya. Nah, jadi ini kalau untuk ODGJ sendiri tadi sudah mendapatkan beberapa penghargaan baik dari kota, provinsi, nasional juga kemarin sudah sempat dihadiri oleh Kemenkes gitu ya. Masih ada keinginan selain untuk mendapatkan apa ya, penghargaan apa itu? Keinginannya masih lah pasti, nggak mungkin kita stop di sini, tapi masih dipikirkan lagi untuk kedepannya mau seperti apa lagi Pokemon Haji ini, apa terus dilihat juga pasien-pasiennya progresnya gimana gitu. Sementara obat-obatan sih kita lagi kesulitan, kadang mau beli aja susah kalau mau curhat. Oh gitu. Iya, mau Curhat beli dong, nggak Ma, dapet, gitu ya? iya. Jadi pasiennya kadang agak relapse sedikit gitu. Curhatnya sama CSR, jangan sama saya. Iya, ini biar tahu nih, biar denger. Tolong pesan-pesan sponsor. Ya, mari kita memajukan Pokemon Haji gitu ya. Siap. Dengan berbagai kendala-kendala yang Iya. yang tadi sudah disampaikan, dan harapan kita pengennya Pokemon Haji ini semakin berkembang dan semakin banyak yang mengikuti jejak Pokemon Haji Benar, gitu ya. benar. Karena penting gitu ya. Sangat penting karena SPM. SPM lagi ya. Nah, untuk di Pokemon Haji ini sendiri, Bu, peran dari kepala puskesmasnya seperti apa? Oh, kepala puskesmas sangat mendukung. Jadi setiap kegiatan beliau pasti ada dalam acara Dalam ini. kegiatan Iya, misalnya dari laporan warga dia sangat mendengarkan, meneruskan ke kita. Kita pelaksana tinggal menjalankan, Iya. menemani kita juga gitu. Solid gitu ya. Iya, harus. Kalau nggak ada tim nggak akan maju Pokemon Haji benar. ini. Susah Harus kalau berdiri sendiri, Bu ya. susah. Iya. Nah, terus kalau misalnya seperti ini, tadi kan disampaikan mereka terkadang kita jemput bola atau mereka datang sendiri. Benar. Terus dalam pencatatan sebagai evaluasi dari Puskesmas 1 Ulu dalam bentuk seperti apa? Melihat mereka, perkembangan mereka. Perkembangan mereka biasanya dilihat mereka itu tidak ngamuk atau Tercatat tidak. di dalam kartu status atau ada buku Oh, mereka ada sendiri buku, gitu? ada buku kunjungan seperti buku posyandu. Jadi dia Iya. datang, terus ada tinjauannya di situ. Jadi dia dapatkah melakukan, contohnya ya, dia Iya. dapatkah melakukan kegiatan sehari-hari sendiri, merapikan baju, mandi sendiri. Itu ada semua goal-goalnya. Iya. 1 kali 12 bulan di situ. Sebulan Januari bisa nggak dia kayak Iya. gitu. Ada Jadi tergambar bukunya ada. ya, terlihat kira-kira Iya. bagaimana progres mereka dari pertama kali Iya. belum ketemu, kemudian Sampai sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke gitu. Gitu. Oke Besti, obrolan kesehatan dan berita terkini podcast Dinkes Kota Palembang. Besti Dinkes Kota Palembang. Oke, Besti. Iya, masih bersama Ibu Dr. Ana Karenina kita tentang Pokemon Haji. Bu, harapannya ke depan pengennya Pokemon Haji berkembang semakin menjadi inovasi terbaik lah, Iya, khususnya untuk di Puskesmas 1 Ulu. Ucapan terima kasih boleh disampaikan kepada siapa, Bu? Terima kasih kepada Dinas Kesehatan Iya. yang telah mengundang kami, kepada tim Puskesmas 1 Ulu yang solid sampai hari ini dari 2018 masih menjalankan Pokemon Haji, kemudian serta lintas sektor lain yang telah membantu pekerjaan kami. Itu aja sih. Oke. Ya, terima kasih Bu Dr. Ana Karenina Oke. sudah hadir di podcast kami. Oke, Besti, obrolan kesehatan dan berita terkini. Kami tunggu inovasi-inovasi dari Puskesmas 1 Ulu yang lainnya. Oke, siap. Masih banyak kan? Banyak. Tunggu ya. Iya, sampaikan dengan teman-teman sebagai inovator Kota Palembang, ikuti kegiatan lomba-lomba sebagai reward penghargaan kita, kemudian kembangkan ilmu-ilmu kita sebagai inovator yang ada di Kota Palembang. Terima kasih untuk semuanya. Ternyata jika kita menemukan orang-orang di sekitar kita yang memiliki gangguan dalam kedekatan orang dengan gangguan jiwa, jangan dikucilkan, tetapi ayo rangkul gitu ya, rangkul dan dekatkan sama kita, ikutkan dan libatkan mereka dalam kegiatan sosial kita. Oke, terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Oke, Besti Dinkes Kota Palembang. Oke, Besti. Ya, terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.